Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you today? I hope God bless us. Okay. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang salah satu bentuk kalimat, yaitu simple present tense. Simple present tense ini adalah salah satu bentuk kalimat dari berbagai macam bentuk kalimat. Ini berdasarkan dari kalimat itu berdasarkan dari waktu kejadiannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bahas mengenai apa itu simple present tense. Pengertian dari simple present tense di sini yaitu merupakan tenses atau bentuk kalimat yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum keberadaannya atau yang umum kepastiannya, atau sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. Artinya berulang-ulang itu sering atau rutin, atau suatu kebenaran umumnya, seperti tadi saya sampaikan, sebuah fakta. Kemudian simple present tense ini adalah tenses yang paling sering digunakan dalam sehari-hari ya, sehari-hari. Nah, kalau kita simpulkan atau kita lebih perjelas lagi dari apa itu pengertian dari simple present tense. Simple present tense itu tadi adalah suatu bentuk kalimat ya, di mana kalimat itu menerangkan tentang suatu pekerjaan, kegiatan ya, di mana pekerjaan atau kegiatan ini sering dilakukan ya, sering dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, simple present tense ini juga menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa atau keadaan. Nah, biasanya peristiwa atau keadaan yang sering terjadi, yang selalu terjadi itu. Maka dari pengertian itu, simple present tense ini dapat dikategorikan menjadi dibagi dua, yaitu yang pertama simple present tense bentuk verbal, yang kedua bentuk non verbal. Yang pertama bentuk verbal adalah kalau kita lihat dari kata dasar dari verbal yaitu verb, yaitu kata kerja. Berarti dalam kalimat simple present bentuk verbal ini adalah kalimatnya mengandung unsur kata kerja. Berarti ada suatu pekerjaan, ada suatu aktivitas, atau ada suatu kegiatan yang dimana kegiatan atau pekerjaan ini adalah rutin terjadi, sering dilakukan, atau sebuah rutinitas. Nah, biasanya dalam simple present tense ini ada keterangan waktu ya, atau adverb of time, atau adverb time of frequency ya. Biasanya yang sering digunakan adalah kata always, kemudian ada sometimes ya, every day dan lain sebagainya. Itu menunjukkan atau misalnya ada contoh satu kata kerja atau kegiatan, yaitu misalnya belajar. Nah, belajar itu rutin dilakukan, sering dilakukan. Contoh, saya belajar setiap hari. Nah, ada kata setiap hari, berarti itu adalah menunjukkan suatu rutinitas atau time of frequency. Nah, sedangkan dari pengertian yang kedua yaitu non-verbal. Non-verbal artinya berarti non tidak, verbal kata kerja. Jadi tidak ada mengandung unsur kata kerjanya. Hanya menerangkan tentang suatu keadaan di sini. Hanya keadaan ini pasti keberadaannya atau umum keberadaannya. Contoh, misalnya nama saya Ndin Sahrudin, dan itu adalah suatu hal yang pasti. Nah, kemudian misalnya matahari terbit dari timur, dan itu suatu keadaan, ya, suatu keadaan yang dimana itu rutin terjadi. Nah, kali ini saya akan terangkan mengenai simple present bentuk verbal.
Nah, simple present bentuk verbal, simple present bentuk verbal ini, nah ini adalah rumus. Nah, yang ini simple present bentuk verbal, ya. Nah, tadi saya jelaskan lagi, adalah suatu bentuk kalimat yang menerangkan tentang pekerjaan atau kegiatan yang rutin dilaksanakan atau yang sering dilakukan. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kalimat simple present bentuk verbal? Nah, di sini ada aturannya, ada polanya, atau ada rumusnya. Pada dasarnya ada 3 buah bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif, nah di sini tersusun dari subjek, ya. Setelah itu diikuti oleh verb 1, V1, V itu artinya singkatan dari verb atau kata kerja. V1, apa itu V1? V1 adalah kata kerja dasar. Ya. Hanya di sini khusus untuk simple present bentuk verbal. Dan hanya pada kalimat positif saja, nah ini hanya pada kalimat positif saja, kata kerja ini bisa berimbuhan S atau ES. Jadi kata kerjanya bisa berimbuhan S atau ES hanya pada kalimat positif saja. Dan itu pun kalau subjeknya, ya, misalnya she, kemudian untuk subjek he, kemudian untuk subjek it, atau nama seseorang, ya. Nah ini, atau sebuah nama atau satu nama, maka kata kerja, kalau subjeknya seperti ini, maka kata kerja ini berimbuhan S atau ES. Nah, selanjutnya bisa setelah kata kerja bisa diikuti dengan objek, ya. Kemudian bentuk yang kedua itu bentuk negatif. Bentuk negatif ini, nah ada di sini, ya, tersusun dari subjek. Kemudian diikuti dengan do atau does, kemudian diikuti dengan not, kemudian kata kerja ke-1. Nah, pada kalimat negatif ini, ya, terdapat kata kerja bantu do atau does. Nah, dan kata kerjanya tidak berimbuhan S ataupun ES, meskipun subjeknya seperti ini, subjek he, she, it, atau sebuah nama. Nah, setelah itu baru diikuti dengan objek. Dan selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini dibalik, jangan subjek dulu, tapi kata kerja bantu dulu, yaitu do atau does, kemudian baru subjek, kemudian kata kerja, dan tidak berimbuhan S atau ES. Kemudian bisa diikuti dengan objek selanjutnya, ya. Dan saya tekankan sekali lagi, kata kerja yang berimbuhan S atau ES itu hanya pada kalimat positif saja. Dan itu pun kalau subjeknya she, he, it, atau nama seseorang. Oke. Di sini ada sebuah catatan. Nah, ini untuk menerangkan imbuhan S atau ES. Akhiran S atau ES ini pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it, atau nama seseorang. Itu, ya. Sedangkan kalau misalnya subjeknya, atau ini sering disebut subjek singular atau tunggal.
Kalau subjeknya jamak atau plural, tuh, maka kata kerjanya tidak berimbuhan s atau es. Itu. Next. Kemudian tadi pada kalimat negatif dan kalimat tanya ada kata kerja bantu do dan das. Sedangkan pada kalimat positif di situ tidak ada. Nah, di sini dijelaskan kemudian untuk menentukan kapan menentukan do dan menggunakan das. Nah, maka do di sini digunakan pada subjek I, you, they, dan we atau nama lebih dari satu orang. Ya. Kalau tadi name, kalau name tidak berimbuhan s berarti namanya cuma satu. Kalau ini names berarti namanya lebih dari satu atau plural atau jamak. Ya. Das sini digunakan pada subjek he, she, dan it. Atau sini nama seseorang. Nah, gitu ya. Nah, untuk lebih jelas ya, mari kita lihat di sini contoh kalimat dari simple present tense yang menggunakan aturan atau rumus simple present tense bentuk verbal. Nah, ini ya. Yang pertama di sini we go. We adalah subjeknya, go adalah kata kerjanya. Ini adalah bentuk kalimat positif. Ya. We subjek, go ini kata kerja, tidak berimbuhan s karena atau es ya. Karena ini subjeknya adalah jamak atau plural. Jadi we go, tidak we goes. Jadi we go to school by bus. Kami pergi ke sekolah ya, menggunakan bis atau bus ya. Nah, ini. Nah, ini kalimat positif ya. Kita coba rubah atau kita gunakan ke bentuk kalimat negatif. Berarti subjeknya adalah we. Ini kalimat negatif. We. Kemudian tadi do not. Karena subjeknya we, maka kata kerja bantunya do. Kemudian diikuti dengan not. Do not. Ya. Kemudian kata kerjanya apa tadi? Go. Jadi we do not go. Dan ikuti selanjutnya. To school by bus. To school by bus. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kita rubah menjadi kalimat berarti pengertian dari kalimat negatif ini adalah kami tidak berangkat atau kami tidak pergi ke sekolah ya, ke sekolah menggunakan bis. Sedangkan sekarang untuk kalimat tanyanya itu seperti tadi rumusnya yaitu do dulu atau das dulu, kemudian subjek dan notnya tidak dipakai karena ini kalimat tanya ya. Baru kata kerja. Maka di sini kita gunakan do dulu, kemudian subjek we, kemudian kata kerja. Do we go to school by bus? Artinya, apakah kita pergi ke sekolah naik atau menggunakan bus? Nah, itu satu contoh kalimat dari simple present bentuk verbal, di mana subjeknya yaitu bentuk plural atau jamak atau banyak. Maka kata kerja pada kalimat positifnya tidak menggunakan imbuhan s atau es. Berikutnya, contoh kalimat yang kedua. Di sini ada
kalimat she goes to school by bicycle. Nah, lihat di sini subjeknya she. Nah, kalau yang ini kata kerjanya ya berimbuhan es. Karena subjeknya tunggal she, maka kata kerjanya berimbuhan es. Ingat, ini hanya pada kalimat positif saja. Hanya pada kalimat positif saja. She goes to school. Jadi tidak she go to school. Jadi she goes to school by bicycle. Artinya dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, coba sekarang kita rubah ke dalam kalimat negatif. Gunakan pola rumus seperti yang tadi, yaitu subjek dulu. Subjeknya adalah she sini. She, setelah subjek adalah kata kerja bantu do atau does. Karena subjeknya, nah kita lihat lagi kita. Karena subjeknya, nah ini, karena subjeknya she, he, dan it, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Ya. Kalau subjeknya she, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Jadi she does, berikutnya not. She does not. Ingat, yang berimbuhan s atau es adalah hanya pada kalimat positif saja. Ini kalimat negatif, ya. Sorry, ini kalimat negatif. Nah, ini pada kalimat negatif ini, maka kata kerjanya tidak berimbuhan s atau es. Meskipun subjeknya tunggal atau singular. She does not go to school, ya, to school by bicycle. Jadi dia tidak pergi ke sekolah, dia tidak berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Tuh. Dan selanjutnya untuk kalimat tanya di sini kita ikuti pola rumus yang tadi juga, yaitu gunakan kata kerja bantu does di sini. Ingat, kenapa does? Kalau yang ini do, does karena subjeknya tunggal. Does, kemudian subjek she, does she go to school, ya, by bicycle. Does she go to school by bicycle? Apakah dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Nah itu, ya. Nah ini adalah bentuk kalimat simple present, bentuk verbal yang mengandung kata kerja. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dimengerti. Berikutnya, untuk kalimat berikutnya, coba kalian bisa pelajari sendiri, ya, atau kalian rubah bentuknya sendiri. Nah, untuk mencoba di rumah, untuk tugas kalian selanjutnya, yaitu kalian silakan kerjakan di rumah masing-masing. Kerjakan yang poin ke 1, kedua, dan ketiga ini, ya. Di sini saya urutkan saja. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ya. Nomor 1 ini adalah kalimat positif. Maka tugas kalian adalah rubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Ingat, lihat subjeknya, my friend. Ini adalah subjeknya satu orang, my friend. Ingat, subjeknya tunggal. Yang kedua, ini adalah kalimat negatif. We don't live in the city. Kita atau kami tidak tinggal di kota. We don't. Ini adalah kalimat negatif. Maka kalian rubah menjadi kalimat
positif dan kalimat tanya. Paham? Dan yang terakhir adalah yang ketiga, ini do you know her name? Nah, berarti ini adalah kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya ini silakan yang ketiga ini kalian rubah menjadi kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, ingat sekali lagi yang harus kalian teliti adalah subjeknya. Subjeknya ini tunggal atau jamak. Nah, ini. Oke, bisa dipahami? Sekian saja, semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga sukses selalu.